akan mulai dari yang pertama, Pak Wahyudin. Silakan Pak Wahyudin, waktu dimulai ketika mengucapkan Assalamualaikum. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator Bapak Agung yang sudah memberikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya langsung saja kepada pembahasan materi yang akan saya sampaikan. Materi yang akan saya sampaikan yaitu dengan judul Nilai Spiritual dalam Perencanaan Pendidikan Islam. Bapak Ibu, izin ya, eh, pendahuluan. Dalam beberapa tahun terakhir, penelitian menunjukkan bahwa banyak lembaga pendidikan Islam di Indonesia mengalami kesenjangan antara tujuan pendidikan formal dan kebutuhan spiritual peserta didik. Pendidikan agama sering dimasukkan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, bukan sebagai elemen integratif dalam keseluruhan perencanaan pendidikan. Di sisi lain, globalisasi, modernisasi, digitalisasi, dan sekularisasi nilai memberikan tekanan yang besar terhadap dimensi spiritual dalam sekolah. Misalnya dari artikel Islamic Education, kurikulum, model based on character and spiritual intelligence for Generation Z, menyebutkan bahwa generasi Z mengalami kehilangan moral dan nilai spiritual akibat dominasi digital yang kurang difilter secara nilai keagamaan. Kemudian, permasalahan utama yang hendak diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana agar nilai spiritual tidak hanya dimasukkan secara formal atau bersifat ad hoc, tetapi menjadi landasan dalam seluruh proses perencanaan pendidikan Islam. Mulai dari visi dan misi, penetapan tujuan, penyusunan kurikulum manajemen kelembagaan, strategi pembelajaran, hingga evaluasi. Kemudian, selain itu, penelitian terbaru menemukan bahwa integrasi nilai-nilai spiritual dalam kurikulum nasional menghadapi tantangan serius, terutama dalam konteks pendidikan formal yang masih dominan berorientasi kognitif. Sisi lain menegaskan perlunya evaluasi pendidikan perspektif Islam dengan pendekatan holistik agar spiritualitas tidak tereduksi hanya menjadi ritual formal saja. Kajian dari berbagai penelitian tersebut memperlihatkan adanya dorongan yang kuat untuk mengintegrasikan nilai spiritual sejak tahap awal perencanaan pendidikan Islam. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya penyusunan model integratif perencanaan pendidikan Islam berbasis nilai spiritual. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi nilai spiritual dalam perencanaan pendidikan Islam berdasarkan literatur kontemporer dan sumber klasik. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka atau library research. Penelitian kualitatif bertujuan mengungkapkan fenomena secara holistik, kontekstual dengan pengumpulan data dari latar alamiah, dan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Sumber data diperoleh dari berbagai basis data ilmiah seperti Google Scholar dan lain sebagainya. Teknik analisis data dilakukan melalui 3 tahap. Pertama, tahap reduksi data, yaitu mengidentifikasi elemen-elemen perencanaan pendidikan yang muncul dalam literatur, meliputi visi, kurikulum, manajemen, strategi, dan pembelajaran. Kemudian kita ke pembahasan. Hasil dan pembahasan, nilai spiritual dalam perencanaan pendidikan Islam. Pentingnya nilai spiritual dalam pendidikan Islam telah banyak ditugaskan oleh para ahli. Pendidikan Islam kontemporer sejak awal, pendidikan Islam tidak hanya dimaksudkan untuk transfer pengetahuan saja, tetapi juga untuk pembentukan kepribadian yang beriman dan berakhlak mulia. Integrasi nilai spiritual sejak tahap perencanaan kurikulum mampu melahirkan sistem pendidikan yang lebih menyeluruh dan konsisten. Nilai spiritual
sebagai dimensi fundamental ditegaskan pada Al-Quran yang menyebut bahwa tujuan akhir pendidikan adalah melahirkan manusia beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Dalam konteks kelembagaan, visi dan misi madrasah di era digital ini umumnya mencantumkan nilai iman, akhlak, dan ibadah sebagai fondasi perencanaan. Namun, sebagian besar perumusan tersebut masih bersifat normatif tanpa indikator operasional yang jelas, sehingga pelaksanaannya sangat bergantung pada kebijakan sekolah atau guru. Lebih jauh lagi, nilai spiritual merupakan fondasi filosofis yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan Islam. Sejak awal, pendidikan Islam dipandang sebagai sarana penyucian jiwa, sekaligus pengembangan akhlak mulia. Pemikiran klasik Al-Ghazali menempatkan tujuan pendidikan pada pembentukan pribadi yang dekat dengan Allah, bukan sekedar peningkatan kecerdasan intelektual saja. Kemudian, implementasi nilai spiritual dalam komponen perencanaan meliputi visi, misi, dan tujuan. Visi dan misi lembaga pendidikan merupakan peta jalan yang menentukan arah pengembangan kurikulum dan kebijakan sekolah. Oleh karena itu, integrasi nilai spiritual pada tahap ini menjadi sangat krusial. Kepemimpinan spiritual menunjukkan bahwa lembaga yang menegaskan dimensi religius dalam visi dan misinya cenderung lebih berhasil dalam membangun budaya pendidikan yang berlandaskan akhlak. Visi yang dirumuskan dengan menekankan tauhid, misalnya, akan mendorong perumusan tujuan pembelajaran yang menyeimbangkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Integrasi spiritual dalam kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum merupakan jantung dan perencanaan pendidikan Islam. Tanpa kurikulum yang jelas, visi dan misi yang dirumuskan tadi tidak akan dapat diper, diperasionalisasikan secara nyata. Oleh karena itu, integrasi nilai spiritual harus hadir secara eksplisit dalam perencanaan kurikulum. Kedua pola ini sangat melengkapi integrasi horizontal, memastikan nilai spiritual tidak terpinggirkan dalam disiplin ilmu ya. Kemudian selain kurikulum, pembelajaran sebagai implementasi nyata perlu dirancang sebagai pendekatan yang menekankan internalisasi nilai. Dalam era digital, pemanfaatan teknologi juga menjadi bagian tidak terpisahkan dari integrasi ya. Penggunaan media digital yang diarahkan untuk memperdalam pemahaman agama justru dapat meningkatkan kesadaran spiritual siswa. Dengan demikian, tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi tidak harus dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang untuk memperluas cara menyampaikan nilai spiritual. Kemudian, manajemen kepemimpinan dan evaluasi berbasis spiritual. Manajemen pendidikan merupakan dimensi penting yang kerap terabaikan ketika membicarakan integrasi spiritual dalam pendidikan Islam. Padahal perencanaan yang matang tidak hanya berbicara tentang kurikulum dan pembelajaran, melainkan juga tentang bagaimana lembaga dikelola. Kemudian, manajemen kepemimpinan dan evaluasi berbasis spiritual. Manajemen pendidikan merupakan dimensi penting yang kerap terabaikan ketika membicarakan integrasi spiritual dalam pendidikan Islam. Padahal, perencanaan yang matang tidak hanya berbicara tentang kurikulum dan pembelajaran, melainkan juga tentang bagaimana lembaga dikelola. Kemudian, tantangannya dan faktor pendukung integrasi spiritualitas. Meskipun urgensi integrasi spiritualitas sudah diakui, praktiknya tidak lepas dari tantangan. Banyak lembaga pendidikan menghadapi kendala berupa keterbatasan waktu dalam kurikulum, variasi kompetensi guru, hingga tekanan budaya sekuler dan media digital yang mendominasi kehidupan siswa. Kemudian, model integrasi nilai spiritual dalam perencanaan pendidikan Islam berdasarkan kajian literatur klasik maupun kontemporer dapat disusun sebuah model integrasi nilai spiritual yang komprehensif dalam perencanaan pendidikan Islam.
Model ini bukanlah kerangka kaku, melainkan peta konseptual yang memberikan arahan bagi lembaga pendidikan untuk mengadaptasi nilai-nilai spiritual sesuai dengan konteks masing-masing. Begitu yang sudah saya sampaikan. Mungkin kesimpulannya, penilaian ini menegaskan bahwa nilai spiritual memiliki posisi yang sangat penting dalam perencanaan pendidikan Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi nilai tauhid, akhlak amanah, keadilan, dan takwa sejak tahap perumusan visi dan misi kurikulum, strategi pembelajaran, hingga evaluasi mampu membentuk sistem pendidikan yang lebih konsisten. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih Pak Wahyudin yang telah menyampaikan materi pertama. Selanjutnya pemateri kedua yaitu Bu Widya Anugrah. Mangga, sebentar tunggu. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi terkait dengan etika dan prinsip keadilan dalam perencanaan pendidikan. Pendidikan merupakan pilar utama pembangunan bangsa, namun ironisnya kesenjangan akses dan kualitas pendidikan masih menjadi tantangan yang signifikan di Indonesia. Oleh karena itu, pertanyaan yang mendasar yang ingin saya telaah dalam penelitian kali ini adalah bagaimana kita dapat menginternalisasikan prinsip etika dan keadilan dalam perencanaan pendidikan, sehingga setiap individu tanpa terkecuali memiliki kesempatan yang setara untuk meraih pendidikan yang berkualitas. Kemudian latar belakangnya boleh di Sudah, slide sudah, berikutnya, sudah. Pak. Nah, terakhir, ngeleng, ngeleng. Bantur mana? Ke latar belakang, Pak. Ya, baik. Ya, silakan Nah, lanjut. kesenjangan pendidikan bukan sekedar persoalan angka, melainkan menyangkut masa depan generasi penerus bangsa. Ketidaksetaraan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta kelompok sosial ekonomi yang berbeda, merupakan permasalahan kompleks yang berakar pada kebijakan pendidikan yang kurang mempertimbangkan prinsip etika dan keadilan, sehingga penelitian ini diupayakan untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik dengan mengusulkan solusi berbasis data yang dapat diimplementasikan secara konkret. Kemudian slide berikutnya. Nah, slide berikutnya di sini ada landasan teori. Dalam konteks ini, penting untuk mendefinisikan secara operasional konsep etika dan juga keadilan dalam pendidikan. Etika ini mencakup nilai-nilai seperti transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap tahapan perencanaan dan implementasi kebijakan pendidikan. Sementara itu, keadilan merujuk pada Sementara itu, keadilan merujuk pada distribusi sumber daya yang proporsional dan kesempatan yang setara bagi setiap individu untuk mengakses pendidikan berkualitas. Nah, jika etika dan keadilan ini diabaikan, tentunya prinsip-prinsip ini akan berpotensi memperlebar jurang kesenjangan sosial dan membatasi potensi individu. Untuk yang selanjutnya, slide berikutnya. Di sini ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka atau literatur review yang komprehensif. Tentunya peneliti mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber yang relevan seperti dari buku, jurnal, artikel, dan laporan dari basis data akademik terkemuka.
antara lain dari Google Scholar, Scopus, dan juga Sinta. Sehingga data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis tematik. Untuk apa? Untuk mengidentifikasi pola-pola kunci terkait dengan etika, keadilan, dan kebijakan inklusi dalam pendidikan. Kemudian slide berikutnya. Nah, di sini slide berikutnya ada temuan penelitian. Nah, temuan penelitian di sini terbagi ke dalam dua. Yang pertama, terkait dengan transparansi dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan yang masih terbatas. Nah, transparansi di sini merupakan proses pengambilan keputusan terkait kebijakan pendidikan, misalnya alokasi anggaran, penyusunan kurikulum, penentuan standar kelulusan yang memang kurang terbuka bagi publik, sehingga informasi yang disampaikan itu seringkali tidak tersedia atau bahkan sulit diakses oleh masyarakat. Nah, kemudian partisipasi publik juga ini seharusnya setiap kebijakan itu melibatkan guru, orang tua, kemudian masyarakat yang memang menjadi partisipasi publik yang paling utama gitu. Karena jika kita tidak mendengarkan suara dan aspirasi mereka, tentunya akan berakibat bahwa kebijakan yang kita putuskan itu tidak sesuai dengan kebutuhan dan juga harapan di masyarakat. Selanjutnya di sini ada distribusi sumber daya pendidikan yang belum merata, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Tentunya sekolah-sekolah di wilayah perkotaan dan di wilayah pedesaan ini memiliki latar belakang yang berbeda. Biasanya sekolah yang ada di perkotaan itu cenderung memiliki akses yang lebih baik dibandingkan sekolah yang ada di desa. Nah, adapun distribusi sumber dayanya itu meliputi berbagai aspek seperti yang pertama tentang anggaran, alokasi dana untuk sekolah, fasilitas, dan program pendidikan. Kemudian sumber daya yang kedua mungkin bisa tentang infrastruktur, kemudian tentang guru, dan juga buku dan alat pembelajaran, sehingga biasanya pembeda antara sekolah yang di kota dan di desa itu memiliki kesenjangan yang sangat signifikan. Selanjutnya, slide berikutnya di sini ada implikasi temuan. Nah, dari temuan tadi maka ada implikasinya yang tentunya di sini implikasi yang pertama itu ada ketidakadilan dalam akses pendidikan yang berpotensi menghambat perkembangan sumber daya manusia. Nah, contohnya jika anak-anak tidak mendapatkan pendidikan yang berkualitas, tentunya potensi mereka itu tidak akan berkembang secara optimal, sehingga mereka akan kekurangan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk bekerja di pasar kerja global. Akibatnya mereka mungkin akan kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak dan meningkatkan taraf hidup mereka. Kemudian yang kedua, implikasinya itu memperlambat pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan modal penting bagi pertumbuhan ekonomi. Nah, jika kualitas sumber daya manusianya rendah, produktivitas tenaga kerjanya rendah, kemudian inovasinya juga mungkin akan sulit berkembang. Nah, hal ini tentunya akan berimpact pada investasi asing yang akan enggan masuk gitu ya. Hal ini tentunya akan menghambat perekonomian secara keseluruhan. Nah, selanjutnya yang terakhir, yang ketiga di sini ada memperburuk ketimpangan sosial. Nah, karena tadi ya kesenjangan antara sekolah yang ada di kota dan di desa itu tentunya akan berdampak pada ketidakadilan dalam akses pendidikan dan ketidaksetaraan sosial. Nah, selanjutnya slide berikutnya. Nah, di sini slide berikutnya itu ada rekomendasi kebijakan. Nah, dari temuan penelitian dan implikasinya, peneliti ini merekomendasikan kebijakan. Jika dalam mengambil kebijakan, tentunya yang pertama kita harus meningkatkan keterlibatan pihak terkait gitu ya, atau
atau seperti guru, siswa, kemudian orang tua, kemudian juga masyarakat dalam perencanaan pendidikan sehingga semuanya itu disesuaikan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Kemudian yang kedua, ya ada rekomendasi kebijakannya itu memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Nah, yang kedua ini diharapkan setiap kebijakan itu harus transparan ya, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan teknologi untuk mengurangi kesenjangan akses pendidikan. Nah, ini juga bisa diterapkan dalam kebijakan. Jadi, kalau di zaman sekarang mungkin setiap kebijakan itu seharusnya bisa diakses oleh seluruh partisipasi publik sehingga kebijakan itu sesuai dengan harapan partisipasi publik. Kemudian yang terakhir di sini ada evaluasi dan penyesuaian kebijakan secara berkelanjutan untuk distribusi sumber daya yang lebih merata. Mungkin cukup sekian materinya. Untuk yang selanjutnya di sini ada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari pembahasan tadi yaitu yang pertama, perlu kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan beretika. Yang kedua, pentingnya mengatasi ketimpangan dalam akses dan kualitas pendidikan, terutama di daerah pedesaan. Kemudian yang ketiga, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi integrasi teknologi dan evaluasi kebijakan untuk sistem pendidikan yang lebih adil. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu pemateri ketiga, yakni Bu Windy Yani Wulansari. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terdengar Bapak, Ibu? Ini agak kecil saya. Ya, baik. Topik yang akan saya bahas itu pengembangan konsep amanah dalam manajemen dan perencanaan pendidikan. Di sini saya ngambil dalam konsep amanah dalam manajemen dan perencanaan pendidikan Islam. Next, Pak. Langsung di slide berikutnya. Oke. Untuk pendahuluannya, kita akan membahas bahwa nilai Islam itu sangat penting di dalam pendidikan sehingga perlu diintegrasikan antara nilai-nilai Islam ke dalam pendidikan dalam setiap aspeknya gitu. Nah, aspek spiritual ini memang harus tetap menjadi landasan moral gitu, agar pendidikan kita tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas secara intelektual gitu ya, diharapkan seperti itulah, tetapi juga yang diharapkan sebagai insan-insan yang mempunyai karakter yang mulia gitu. Kayaknya seperti sekarang banyak sekolah-sekolah yang memang membuat tagline-nya itu sekolah berkarakter gitu ya. Salah satunya sebenarnya adalah ini. Dan Islam sudah menyoroti hal ini dari sejak Islam ada gitu ya. Lalu eh, salah satu yang dinilai menjadi nilai fundamental itu adalah amanah. Karena di dalam amanah ini kenapa jadi relevan gitu? Islam itu ada sikap yang bertanggung jawab, dapat dipercaya gitu dan menepati janji dalam setiap aspek kehidupannya. Dan dalam perspektif manajemen pendidikan, amanah itu dapat menjadi prinsip dasar yang memastikan bahwa pengelolaan lembaga berjalan sesuai dengan apa visi dan misi gitu yang ditetapkan, serta dapat memberikan pelayanan terbaik kepada peserta didiknya. Eh, yang selanjutnya ada fenomena yang kita lihat fenomena krisis amanah. Fenomena itu terjadi karena tidak ada transparansi dan penyalahgunaan wewenang. Biasanya lebih banyak seperti itu gitu. Fenomena yang sekarang terjadi, beberapa penerapan amanah dalam manajemen dan perencanaan pendidikan itu biasanya ditimbulkan dalam beberapa kasus gitu ya, dilihat dari fenomenanya. Adanya penyalahgunaan wewenang, misalnya para pimpinan-pimpinan tidak transparan terhadap pengelolaan, contoh anggaran aja yang paling kuat itu ya, yang paling apa, sensitif itu. Dalam pengelolaan anggaran ini tidak transparan gitu, yang pimpinan-pimpinan yang mempunyai kewenangan gitu. Nah, ini berarti dianggap
lemahnya komitmen terhadap mutu layanan pendidikan gitu ya. Jadi fenomena tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara idealitas nilai amanah tadi yang diajarkan Islam ya dengan implementasi di lapangannya. Nah, lalu tujuannya jadi mengkaji amanah dan manajemen perencanaan ini ya. Boleh next Pak. Jadi tujuannya untuk mengkaji konsep amanah ini. Nah, landasan teoritis tentang amanah itu eh, ada amanah adalah kepercayaan tadi ya, kepercayaan dan tanggung jawab atau kewajiban tadi. Lalu ada Al-Qur'annya di surat An-Nisa ya, ayat 58. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Jadi artinya Allah juga selesai itu ya. Allah menyuruh manusia. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah gitu pada pemiliknya. Pada kamu menerapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil gitu. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah benar ya. Itu di An-Nisa. Jadi di situ sudah jelas ya disampaikan bahwa Allah menyuruh untuk menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Kalau hadisnya juga nah, ada yang tentang keimanan. Jadi seorang yang beriman itu adalah yang memegang amanah ini. Atau ciri-ciri yang orang Islam juga salah satunya adalah yang amanah. Dan salah satu eh, ciri dan sifat dari Rasulullah juga salah satunya adalah amanah gitu ya. Itu sebagai pemegang amanah yang pemegang amanah gitu yang harus amanah. Sebagai pemimpin berarti harus amanah terhadap apa yang dipimpinnya. Mengenai amanah juga bersifat sosial dan institusional menurut perspektif ulama dan kontemporer. Baik, selanjutnya itu Pak. Next Pak Agus Punten. Ya. Untuk amanah dalam konsep amanah dalam perencanaan pendidikan. Konsep amanah dalam perencanaan pendidikan ini seperti tadi disampaikan di depan ya, bahwa itu adalah sesuatu yang nilai fundamental dalam ajaran Islam. Jadi memiliki posisi yang menurut Islam itu adalah posisi sentral gitu ya dalam membentuk karakter tadi. Sehingga etimologi katanya yang berasal kata dari amin juga kan rasa aman, percayaan dan tanggung jawab. Itu menunjukkan memang beratnya amanah dalam artian harus jujur tadi ya, jadi kejujuran dalam analisis kebutuhan. Dan dalam penyusunan program berbasis peserta didik juga memang segala sesuatu yang disusun oleh lembaga pendidikan itu harus berbasisnya terhadap peserta didik karena program-program program-program yang sudah dibuat itu sebenarnya kan bertujuan untuk mencerdaskan tadi peserta didik tadi ya. Sehingga kurikulum pun memang harus berpihak pada kebutuhan siswa tersebut. Nah, akhirnya kembalilah ujungnya kepada transparansi data sekolah. Jadi tidak hanya transparansi dalam anggarannya gitu, tetapi dalam data-data semua datanya juga memang harus transparan. Next, Pak Agung, next. Nah, lalu kalau untuk belum Pak, seperti yang tadi dalam pendidikan manajemen pendidikan belum, yang sebelumnya Bapak tentang. Kembali lagi satu lagi ya Pak. Implementasi. Implementasi aja. Implementasi amanah dalam manajemen pendidikan. Implementasi yang dalam ini langsung tantangan aja. Tantangan implementasi amanah. Adanya penyalahgunaan wewenang yang seperti tadi disampaikan. Jadi ketika yang berwenang itu memegang satu peranan dan terutama tadi memegang data, memegang anggaran gitu. Seharusnya mereka itu bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya, apa yang diberikan tanggung jawab kepadanya gitu.
Tapi terkadang ya tadi mungkin ada kepentingan individu yang berperan di situ sehingga uh, orang yang berkuasa itu memang menyalahgunakan wewenangnya. Bisa saja dengan cara me- membuat laporan palsu gitu ya, atau eh, ya mereka memanipulasi gitu ya, jadi memanipulasi data sekolah gitu. Dan eh, semuanya memang biasanya terpengaruh oleh kebutuhan pribadi biasanya ya, lebih banyaknya itu dalam maksud pribadi gitu. Sehingga ada manipulasi data sekolah, ada manipulasi juga anggaran sekolah. Nah, selain itu juga ada birokrasi yang kurang transparan. Nah, birokrasi yang kurang transparan ini eh, memang akan menjadi ujian ya, akan menjadi tantangan gitu untuk eh, pimpinan-pimpinan yang berwenang gitu. Karena dengan adanya birokrasi, kalau sekarang jadinya terbawa suasananya itu panjangnya birokrasi membutuhkan banyaknya uang gitu. Jadi banyaknya uang yang harus dikeluarkan gitu. Semakin panjang birokrasinya, semakin banyak uang yang harus dikeluarkan. Nah, kalau masalah keuangan seperti itu ya. Kalau masalah data, biasanya kalau semakin panjang birokrasinya, itu juga sangat datanya akan malah semakin melebar dan tidak sesuai dengan faktanya gitu. Biasanya sih yang terjadi tantangan yang sekarang itu seperti itu ya. Jadi ada kalanya di masyarakat ini dikenal dengan penambahan bumbu gitu. Jadi dari satu orang ditambahkan satu bumbu, dari orang yang satunya lagi ke tahap yang kedua ditambahkan satu bumbu lagi gitu. Jadi sehingga kalau ada 10 tahapan atau dalam struktur ada 10 struktur kan mendapatkan 10 bumbu gitu ya. Jadi sehingga eh, data dan segala macamnya ada dari sekolah itu jadi sudah tidak dicermin lagi gitu, sudah tidak asli lagi begitu. Jadi adanya di sini akhirnya menimbulkan gap antara nilai ideal dan praktik di lapangan gitu. Itu yang tadi dikarenakan praktik-praktik yang seperti tadi gitu. Akhirnya ya orang-orang yang memang mau mau menjalankan segala sesuatu sesuai dengan aturan, cara ideal, akhirnya tergerus oleh apa karakter-karakter orang yang tadi memang tidak aman gitu. Banyak kan karena mungkin yang sudah ada di atas sana dulunya manusia yang berwenang di atas sana gitu ya. Jadi dulunya juga mungkin dengan cara-cara yang mungkin masih banyak yang dilakukannya tidak amanah tadi gitu. Jadi sehingga praktik sekarang juga kita sebenarnya masih memiliki PR yang besar gitu ya untuk memperbaiki gitu ya sebetulnya. Oke, jadi saran untuk menumbuhkan amanahnya yaitu pendidikan karakter Islami di sekolah dari eh, awal anak itu mulai paham dan mulai ngerti gitu dengan kondisi sosial gitu ya. Jadi itu bisa dibangun dari mulai anak mengerti kalimat, mengerti kata dan mengerti siapa lingkungan sosialnya gitu. Jadi pendidikan karakter Islam itu tidak harus dari anak sudah balik gitu ya, tapi memang dari awal dia sudah dikenalkan. Ya kalau dari awal sudah dikenal, dari kecil sudah dikenalkan, diharapkan memang nanti sudah di saat balik mereka sudah paham konsepnya dan ketika sudah paham konsep memang mereka bisa menjalankan itu sebagai kebutuhan untuk dirinya gitu. Setidaknya seperti itu. Tapi itu pun tidak lepas dari monitoring dan evaluasi yang berbasis nilai Islam. Dari siapa itu dilakukan? Berarti dari lingkungan-lingkungan pendidikan itu gitu ya. Minimal sih dari orang terdekatnya gitu. Nah, orang terdekat itu yaitu bisa jadi kalau di sini ada pelibatan orang tua dan masyarakat. Dalam artian ada orang tua di rumah adalah orang tua yang sesungguhnya, orang tua anak tersebut. Kalau yang di sekolah itu orang tuanya adalah guru gitu, guru dan sivitas akademika yang lainnya, termasuk juga masyarakat lingkungan sekitarnya. Karena dengan eh, pemupukan karakter di rumah ketika anak itu keluar ke sosial dan itu tidak sesuai dengan pola asuh di rumah itu juga akan menimbulkan bentrokan tadi gitu. Jadi makanya katanya anak untuk menjadi seorang yang amanah itu memang semua pihak harus terlibat seperti itu. Nah, lalu kita di dalam lembaga pendidikan tersendiri, di dalam pendidikan lembaga lembaga sendiri, memang harus adanya penghargaan bagi tenaga pendidik yang berintegritas. Nah, ini bukan salah satunya kalau tenaga pendidik itu banyak ya sekarang terkenal, oh kalau lebih rapor siswa PAUD TK SD gitu ya sudah bukan rahasia umum katanya, jadi memberikan kepada guru itu sebagai penghargaan. Tapi
kalau yang untuk berintegritas ini, artinya hal-hal seperti itu juga harus dikurangi. eh, jadi orang-orang apa guru-guru itu yang mengajar tidak seperti halnya jadi bertransaksi gitu ya. Jadi bertransaksi itu puntennya ini untuk ini memang apa yang idealnya gitu. Jadi tidak bertransaksi menukar hadiah dengan rapot gitu ya. Kasarnya seperti itulah. Gitu. Selanjutnya Dok. Selanjutnya aku untuk jujur ya, ini yang contohnya saja. Ya tinggal contoh tadi sudah disampaikan untuk kesimpulan itu amanah kitab menjadi nilai fundamental untuk pendidikan Islam. Sehingga itu memang harus ditanamkan sejak dini. Gitu. Jadi jangan dianggap remeh, karena itu memang jadi modal terbesar untuk anak dan pendidikan ini secara global gitu. Jadi pendidikan akan baik, pendidikan akan terlihat eh, pembelajaran belajarnya gitu. Belajar itu biasanya kan perubahan perilakunya jika itu sudah muncul dari diri kita sendiri gitu. Jadi amanah untuk dirinya sendiri dulu sebagai karakter yang baik dan menjadi al-amin tadi gitu yang dapat dipercaya. Karena kan amanah tadi kan ada kejujuran, kejujuran berarti dari awal dirinya sendiri. Tanggung jawab juga sama dari dirinya sendiri dulu gitu. Jangan kita berharap orang lain akan jujur dan akan tanggung jawab terhadap kita kalau diri kita sendiri tidak seperti itu. Begitu. Jadi untuk menjamin kejujuran, transparansi tanggung jawab itu memang kembalikan kepada diri sendiri. Lalu meningkatkan kepercayaan publik dan kualitas pendidikan juga ya ketika individu yang kecil bisa berbuat itu, insya Allah untuk yang besarnya sosialnya juga bisa mengikuti. Jadi dari satu individu digabungkan dengan individu-individu lain itu insya Allah akan membentuk suatu publik yang berkualitas, gitu. Sehingga akhirnya melahirkan generasi yang berintegritas. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini sih atas pertanyaannya saya kembalikan lagi kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah pemateri sudah menyampaikan materinya masing-masing. Maka dari itu kami akan membuka sesi tanya jawab. Yang pertama mungkin dari eh, kelompok ya, tanya dari kelompok yang bertanggung jawab. Silakan dari Pak Lutfi dulu atau dari siapa? Jadi, Boleh, Silakan Pak Habib? Lutfi. jadi saya dulu, Pak. Oh iya, maaf, maaf. Saya mau bertanya ke Pak Wahyudin ya. Karena tadi Pak Wahyudin membahas integrasi nilai spiritual ya. Nah, lalu pertanyaan saya, bagaimana nilai integrasi nilai spiritual dalam perencanaan pendidikan itu dapat meningkatkan relevansi dan kualitas pendidikan di era yang sekarang itu sudah diglobalisasi dan juga sudah didigitalisasi gitu. Jadi relevansinya terhadap pendidikan di era seperti ini nilai spiritual itu apa ya? Mungkin hanya itu pertanyaan dari saya Pak untuk Pak Wahyudin nih. Ya, kan Mas Ahmad Lutfi. Baik, saya ingin bertanya ke Bu Windy. Kira satu, pertama, kiranya apa saja hambatan struktural maupun kultural dalam menerapkan prinsip amanah secara menyeluruh atau totalitas di suatu lembaga pendidikan. Karena kita tidak memungkiri bahwasanya setiap lembaga punya masalah terkait amanah di masing-masing lembaga tersebut. Selanjutnya, bagaimana solusi atau strategi yang dapat kita tawarkan dalam agar bisa menerapkan atau menanamkan budaya amanah secara maksimal atau totalitas di lembaga pendidikan kita.
Gitu saja mungkin. Siap. Pertanyaan terakhir dari saya akan menunjukkan pertanyaan ini ke Bu Widya karena apa? eh, saya menemukan sebuah fakta yang terjadi di lapangan bahwasanya untuk meningkatkan keterlibatan dari pemangku kepentingan seperti orang tua, siswa, eh, ada satu sekolah mengumpulkan orang tua siswa mengadakan rapat untuk apa pengadaan laptop. Untuk pengadaan laptop itu untuk ditujukan untuk ujian-ujian kelas 3, contohnya UTBK seperti yang lainnya, ANBK seperti itu. Nah, kebijakan sekolah itu kadang hanya memandang sebelah pihak gitu. Karena belum tentu semua orang tua itu bisa setuju dengan adanya program pengadaan laptop tersebut gitu. Karena ya latar belakang orang tua kan berbeda-beda gitu. Ada yang berada, ada yang tidak berada gitu. Kemudian yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita dapat memastikan bahwa suara-suara kepentingan dari pemangku kepentingan seperti masyarakat, siswa, orang tua, dan yang lainnya dapat didengar dan dipertimbangkan dalam perencanaan pendidikan gitu. Kemudian mekanisme seperti apa yang efektif gitu, yang diterapkan untuk partisipasi publik pemangku kepentingan. Sekian. Mungkin dijawab terlebih dahulu sebelum ke pertanyaan yang lain. Maka mohon Oke, baik. Izin menjawab ya pertanyaan dari Pak Apip barusan. Tapi kedengaran nggak ini? Soalnya di sini lagi hujan besar. ya kedengaran Kedengarannya? Pak. Oke. Jadi Pak Apip bertanya bagaimana ya integrasi nilai spiritual dalam perencanaan pendidikan Islam, mulai dari visi, kurikulum, kemudian eh, apa relevansinya dan kualitas pendidikan di era globalisasi dan digitalisasi. Izin menjawab ya. Jadi dalam perencanaan pendidikan Islam, nilai spiritual itu merupakan kunci ya untuk meningkatkan relevansi dan kualitas di era globalisasi dan digitalisasi. Kemudian harus berfokus juga bagaimana kita membuat visi dan misi. Visinya itu harus berpusat kepada pembentukan insan kamil ya. Jadi memang visinya itu memang membuat karakter peserta didik itu menjadi manusia yang paripurna ya, yaitu manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kemudian berilmu amaliyah dan beramal. Kemudian nilai spiritual juga harus bertauhid ya. Kemudian misinya itu kalau menurut saya itu harus menurunkan visi menjadi langkah-langkah konkret ya, seperti seperti mengintegrasikan ilmu nakli atau wahyu ya, mengembangkan lingkungan pendidikan yang meneladani akhlak Rasulullah SAW, kemudian mencetak lulusan yang mampu menjadi agen perubahan. Terus bagaimana integrasinya atau relevansinya dalam digitalisasi atau di era globalisasi yang sekarang ini ya. Jadi ketika ilmu spiritual itu diterapkan di sebuah lembaga sekolah, itu akan menjadi imun ya, imun digital. Di mana nilai-nilai spiritual ini menjadi kesadaran penuh bagi para siswanya, menjadi fondasi bagaimana nanti dia bisa berperilaku atau melangkah supaya tidak terjerumus gitu.
apabila ditanamkan ilmu spiritual. Kemudian ada keseimbangan hidup. Di tengah globalisasi ini, nilai spiritual itu nantinya akan memberikan kedamaian batin gitu ya. Kita memang suka melihat ya dari berbagai macam konten yang beredar memperlihatkan bagaimana orang bermegah-megahan, kemudian orang-orang bagaimana menikmati hidupnya gitu ya. Itu secara tidak langsung memang akan membuat kecemburuan sosial dan kita merasa bahwa hidup ini tidak adil. Kenapa kita tidak seperti mereka? Tapi ketika dengan ditanamkannya ilmu spiritual, itu akan menjadi nilai spiritual dan tertanam akan menjadi penopang ya. Sehingga hidup pun menjadi stabil dan tenang gitu. Karena adanya spiritual tersebut. Kemudian menjadi kepemimpinan global yang berakhlak. Pendidikan Islam yang integrasi ini menghasilkan kepemimpinan yang tidak hanya cerdas dan berdaya saing global. Jadi ketika nilai spiritual ini ditanamkan, dia akan merasa tahu dirinya, gitu ya, mempunyai pondasi sebagai manusia yang berkepemimpinan seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke. Ya, baik. Maka silahkan siapa dulu untuk menjawab selanjutnya. Saya dulu aja ya Pak ya. Iya, Mangga Bu. Enggak menjawab pertanyaan dari Pak Ahmad Lutfi tadi ya. Yang saya tangkap Pak itu adalah apa saja hambatan struktural maupun kultural gitu ya dalam menerapkan prinsip amanah secara menyeluruh gitu ya Pak ya. Pertanyaan yang keduanya bagaimana solusinya, solusi atau strategi gitu ya agar bisa menerapkan atau menanamkan amanah. Nah kalau menurut saya hambatan struktural dulu ya, ini hambatan struktural biasanya berawal dari visi dan misi lembaga gitu Pak. Karena kalau di lembaga pendidikan itu biasanya visi dan misi ada juga yang dipampang di depan gitu di ketika masuk gitu ya visi dan misi. Ada juga yang enggak. Tapi yang di depan dipampang sebesar dinding depan gerbang gitu, itu pun kadang hanya sebatas dipampang saja gitu, tidak dipahami oleh eh, semua sivitas akademika yang ada di situ. Padahal seharusnya ya secara ideal gitu ya, kalau idealisnya visi dan misi itu harus dipahami karena eh, gimana sivitas akademikanya mau menjalankan visi dan misinya kalau tidak dipahami gitu, sehingga seolah memang jadinya tidak amanah dengan yang ditulis di situ gitu ya, walaupun tulisannya segambreng gitu ya, menjadikan apa gitu ya, misalnya menjadikan siswa yang bertakwa beriman gitu ya, itu kan kalau hanya dituliskan saja tanpa tanpa diimplementasikan kan lolos jadinya jadi tidak amanah ya. Itu yang pertama ya untuk visi dan misi. Terus selain yang visi dan misi juga kalau terlibatkan dengan kepemimpinannya ya eh, pemi- hambatannya itu biasanya ada pemimpin yang memang tidak dapat menjalankan amanahnya dalam segala hal gitu. Misal dalam jam kerja gitu ya. Misalkan sudah ditentukan nih jam kerja jam berapa. Sehingga kan pemimpin itu di dalam jam kerja itu setiap hari pasti ada rencana kerjanya ya, pasti gitu. Itu ketika menjalan apa ketika RKM rencana hariannya tidak terjalankan itu juga salah satunya tidak amanah kan karena misalnya di pagi hari dia harus supervisi kemana tapi kan ketika datangnya lebih siang berarti kan jadi supervisi kalau menurut saya itu memang jadi tidak amanah gitu itu hambatan juga ya ketika pemimpin yang seperti itu nah yang timnya yang di bawahnya kan jelas tidak bisa menegur ya dengan segala keterbatasannya gitu ya terus mungkin ada yang mood, ada yang tidak berani gitu ya, ada yang tidak berani, atau ada yang mungkin kalau menegur nanti malah takutnya dibalikin gitu ya, seperti itulah. Lalu selain itu juga yang tadi sempat saya singgung itu terkait yang birokrasi ya. Birokrasi itu juga menjadi salah satu hambatan kalau menurut saya ya, secara struktural gitu. Karena secara struktural misalnya dari guru harus ke penanggung jawab level gitu, saya ke penanggung jawab levelnya. Lalu setelah itu dari penanggung jawab levelnya barulah ke Wakasek misalnya, Wakasek barulah ke kepala sekolah gitu. Tapi dengan adanya birokrasi yang tadi berbelit, ya seolah-olah memang berbelit-belit ya panjang dan lebar gitu. Terus guru pengen cepat nih ada keputusan gitu. Akhirnya guru cross lah langsung gitu, langsung lah ke kepala sekolah gitu. Nah,
eh, ya sebenarnya harusnya seperti itu. Tapi kalau yang terjadi di lapangan karena memang harus ada tahapan-tahapan dan level-level tadi ya, itu menurut saya jadi birokrasi yang sangat rumit dan berbelit-belit ya. Itu juga salah satu penghambat. Karena kan tadi kalau semakin panjangnya birokrasi berarti bumbu infonya juga kan semakin bertambah gitu. Jadi itu menjadi hambatan untuk yang amanah ya. Kalau yang langsung kan bisa langsung ya dari guru, saya ada problem di kelas bla 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 gitu langsung ke kepala sekolah. Mungkin kan langsung dari sumbernya ya. Tapi kalau melalui tadi PJ-PJ yang lain itu kan jadi tambah panjang seperti itu. Terus kalau yang tadi kultural ya, kulturalnya mungkin ada kalau di sekitar kita itu ada yang seolah-olah ya kebal terhadap hukum lah gitu ya. Ya seolah-olah seperti itu. Jadi misalnya ya seperti yang beberapa waktu lalu terjadi itu anaknya bupati gitu misalnya melakukan pelanggaran di sekolah, tapi kok jadi malah kepala sekolahnya gitu yang ditegur kepala sekolahnya yang memang jadinya diskors gitu ya. Malah ada juga yang guru jadi akhirnya di- apa dipensiunkan dini gitu. Ya mungkin kalau dipensiunkan masih dapat uang pensiun rumah, ini ada yang lebih parah lagi kan gurunya jadi dikeluarkan ya tanpa uang pensiun dengan tidak hormat gitu. Nah, itu juga menurut saya hambatan kultural juga ya. Ya ya di satu sisi guru itu ingin memegang amanahnya sebagai guru yang mendidik anak peserta didiknya gitu, siswanya, tapi di sisi lain ya terbentur juga dengan tadi kebijakan-kebijakan tadi gitu ya yang dari pemegang kewenangan lah gitu. Terus itu saja ada ya biasanya kalau di kultural itu ya ada norma ya norma yang mengabaikan sisi amanah atau kejujuran tadi ya. Dan gini misalnya kalau di dalam sekolah itu ada yang dari SP ada yang namanya kwitansi yang harus dilaporkan gitu. Ketika kwitansi itu misalnya pembayarannya 396.000 misalnya gitu ya. Tapi di RKS-nya sudah 400.000. Nah, sekarang kayaknya lah cuma 4.000 ini anggap aja bensin, anggap aja parkir gitu loh. Nah, itu norma-norma seperti itu norma ya kalau menurut saya memang ada peraturan apa kebiasaan-kebiasaan yang di masyarakat yang kayak gitu. Jadi dianggapnya udahlah 4.000 mah nggak apa-apa atau di RKS udah 400.000, masukin aja 400.000 gitu nggak apa-apa, anggap aja kan kamu pergi ke sana juga pakai tenaga gitu ya udah baik bayar kamu. Nah kayak gitu-gitu itu sebenarnya menjadi hal juga ya di masyarakat kita gitu banyak juga yang terjadi kayak gitu. Itu Pak mungkin dan kita panjang dan lebar ya. Terus untuk solusinya ya itu tadi eh, beranjak dari yang contoh-contoh kayak tadi, tapi kalau menurut saya eh, kalau visi dan misi ya, jadi kita visi dan misi itu harus dijelaskan ada visi ini dari mana sih gitu ngambilnya kenapa kenapa jadi terumuskan gitu sebuah visi yang panjang itu gitu. Itu dari per poinnya atau per apa ya per kata per kalimatnya ya per kata kan dari satu kalimat yang panjang dari visi itu ada per kata per katanya itu kalau bisa sih semua sivitas akademika mengetahui gitu itu maksud dan tujuannya apa gitu jadi sehingga dari situ semua sivitas akademika bisa menjalankan gitu ya misalnya yang tadi eh, berakhlakul karimah gitu ya berakhlakul karimah itu seperti apa gitu ya kalau misalnya dengan dijabarkan gitu nanti kan gurunya bisa bisa mendorong siswanya untuk memang bisa berakhlakul karimah gitu mungkin seperti itu ya terus kalau yang visi dan misi jadi bisa bisa dibantu juga tapi tidak hanya guru kan kalau sivitas akademika semua yang ada di sekolah ya ada TU juga mungkin kalau ada petugas laisusnya atau petugas kebersihannya mereka juga ditanamkan gitu tentang visi sekolah. Nah, kalau misalnya berakhlakul karimah tadi apa dengan yang penjaga sekolah harus seperti apa gitu sikap kita karena ada beberapa anak atau beberapa sekolah juga yang sepertinya seolah-olah tidak menghargai gitu ya kepada para petugas kebersihan itu. Padahal sebenarnya kan mereka juga eh, banyak adil loh gitu terhadap pembelajaran hari itu gitu. Karena kalau misalnya tidak ada yang membersihkan kelasnya kotor apa nyaman anaknya eh, belajar di kelas tersebut gitu. Jadi kalau misalnya memang sudah ditanamkan kepada semua sivitas akademika, insya Allah saya bisa bisa terwujud lah gitu ya amanahnya. Jadi semua bisa menjalankan gitu ya fungsinya. Gitu. Terus yang pemimpin juga otomatis ya kalau itu sebenarnya banyaknya dari karakternya ya dari karakter penumbuhan apa menumbuhkan karakter yang tadi kejujuran itu memang tidak mudah ya. Tapi itu bisa kalau memang ada keinginan dan ada konsistensi ya keistiqomahan lah gitu.
Kalau kalau memang tidak ada keinginan itu kayaknya keinginan dari dalam dirinya untuk berbuat baik atau untuk berbuat jujur gitu. Jadi sekali ada godaan gitu ya dari luar, kayaknya memang akan eh, mudah tergiur ya. Terutama kalau misalnya memang kalau di sekolah-sekolahnya yang ada auditnya gitu ya, mungkin bisa dilakukan gitu ya. Kalau di oh ini sudah kena audit ya, biasanya sekolahnya memang sudah lebih tertib. Tapi kalau yang di sekolahnya tidak ada audit secara khusus, kan karena jarang-jarang juga ya sekolah yang ada auditnya. Nah, bisa kalau yang tidak ada audit mah ya ada kalanya gitu. Ya seperti tadi kepala sekolahnya misalnya kan ini apa seperti sekarang misalnya ada sekolah-sekolah yang dibayarnya hanya 300.000 gitu ya. Nah, lalu gurunya kalau kalau eh, kan jatah dari misalnya cuma 3 pun untuk guru honor gitu. Tapi kan guru ini nggak bisa loh digaji dengan 300.000 aja. Dari mana nih? Nah, ini ada juga kan pas kejadian, oh dari ATK aja dikurangi gitu. Padahal, atau oh kita minta aja ke orang tua, satu orang tua minta 10.000. Tapi kan sebenarnya itu salah satu yang tidak amanah nantinya gitu ya. Ada sebenarnya itu untuk mensejahterakan dunia. Tapi itu aja Bapak ya, biar tidak terlalu tanya kemana-mana. Itu mungkin Pak Lutfi Baik-baik Ibu, mudah-mudahan terima bisa kasih. ya. Ya, terima kasih Mas. Mangga Bapak moderator. Ya, silakan selanjutnya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Bapak Agung Permana terkait dengan bagaimana memastikan suara semua pemangku kepentingan didengar dalam perencanaan kependidikan dan mekanisme apa saja yang dapat dilakukan secara efektif. Nah, tentunya di sini memastikan semua suara didengar itu forum rutin. Nah, forum ini tentunya diwakili oleh partisipasi publik seperti siswa, guru, orang tua, bahkan juga masyarakat untuk membahas masalah dan solusi. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan survei. Nah, survei di sini tentunya kita bisa mengumpulkan pendapat masyarakat atau partisipasi publik tentang kebutuhan dan harapan mereka terhadap perencanaan pendidikan. Kemudian yang ketiga, kita bisa melakukan informasi yang terbuka. Nah, diharapkan informasi terbuka ini isinya itu semua informasi terkait dengan pendidikan. Contohnya informasi tentang anggaran atau juga kebijakan yang mudah diakses oleh publik sehingga eh, informasi itu lebih transparan. Kemudian yang keempat, kita bisa melakukan pengadaan umpan balik, saluran umpan balik gitu ya. Nah, umpan balik ini bisa kita lakukan dengan cara membuka kotak saran dan juga email. Nah, tentunya kotak saran dan email ini disediakan agar memudahkan partisipasi publik atau masyarakat untuk menyampaikan saran ataupun keluhan ataupun juga masukan terhadap perencanaan pendidikan. Nah, dari mekanisme-mekanisme ini diharapkan jika kita dijalankannya lebih transparan dan inklusif, ini memastikan bahwa perencanaan pendidikan itu benar-benar mencerminkan kebutuhan dan juga aspirasi di seluruh partisipasi publik. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Siap, terima kasih. Terima kasih. Mungkin cukup sekian saja ya untuk yang bertanya. Karena waktu juga hampir maghrib. Kepada Bapak dosen, saya ingin menyampaikan kesimpulan. Jadi, perencanaan pendidikan yang berkeadilan dan beretika tidak hanya menuntut distribusi sumber daya yang merata, tetapi juga harus berlandaskan nilai spiritual yang menjadi fondasi filosofis pendidikan Islam. Nah, ketiga pemateri tersebut menegaskan bahwa etika dan keadilan itu harus transparansi, akuntabilitas, dan pemerataan akses pendidikan adalah syarat mutlak untuk mengurangi kesenjangan sosial.
Kemudian nilai spiritual, pendidikan Islam harus menanamkan tauhid, akhlak, amanah, dan takwa sejak tahap perencanaan agar tidak kehilangan arah. Kemudian implikasi dan rekomendasi, keterlibatan masyarakat, pemanfaatan teknologi, serta integrasi nilai spiritual dalam visi, kurikulum, manajemen, dan evaluasi akan menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, holistik, dan relevan dengan tantangan modern. Nah, ada suatu pesan yang ingin saya sampaikan. Pendidikan yang adil, transparan, dan berlandaskan spiritualitas akan melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter mulia dan siap menghadapi dinamika global. Sekian dari saya selaku moderator, maka akan dikembalikan kepada host atau saya langsung ke berikan kepada Bapak dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup Bapak host, diserahkan ke Bapak dosen. Baik, alhamdulillah. Untuk presentasi dari teman-teman kita sudah selesai. Marilah kita tutup acara presentasi sesi presentasi pada sore hari ini. Selanjutnya kami kembalikan ke Pak dosen. Ya. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih pada para presenter dan juga moderator, host yang sudah memberikan paparan untuk di kelompok di pertemuan ke-13 ya. Di pertemuan ke-13 itu materi kita itu tentang hal yang menurut saya cukup penting. Kita bicara tentang nilai spiritual dalam perencanaan pendidikan. Harus diakui bahwa yang menjadi kendala kita terkait dengan bagaimana implementasi dalam perencanaan itu harus sesuai dengan nilai-nilai Islam adalah ketika kita dihadapkan pada kenyataan, dan mungkin ini juga regulasi, bahwa perencanaan sebatas bagaimana untuk pemenuhan akreditasi. Bagaimana perencanaan itu adalah bagian dari tercapainya target-target awal. Gitu. Yang tidak bisa dipungkiri bahwa ini menjadi dasar kenapa kemudian orang melakukan perencanaan. Tetapi yang perlu diketahui oleh kita bahwa masa sih gitu dalam keseharian kita mengelola lembaga tidak ada satupun hal yang bisa kita jadikan bagian dari pelaksanaan nilai-nilai agama. Jadi kalau kita meyakini bahwa beragama itu tidak hanya sebatas di masjid, kemudian beragama itu tidak hanya pada persoalan akhirat, gitu, maka pertanyaan besarnya adalah pada saat kita ada di lembaga pendidikan dan ya sebagai manajer atau sebagai guru ataupun juga mungkin sebagai tenaga pendidik dan kependidikan contohnya, maka yang menjadi pertanyaan besarnya adalah bagaimana cara kita untuk menjadikan peran kita ketika berada di lembaga pendidikan itu justru memiliki nilai ibadah karena menjalankan organisasi dengan manajemen yang benar hakikatnya adalah perintah dari agama itu sendiri. Cuma pertanyaan itu kan tidak akan jadi menarik kalau yang dihadapi oleh kita adalah orang-orang yang tidak menganggap bahwa agama itu menjadi penting untuk untuk dipakai atau untuk digunakan dalam
keseharian atau dalam kehidupan kita berorganisasi. Nah, di kelompok ini, kelompok Bu siapa tadi? Pak Wahyudin, kemudian Bu Widiano Agnugrah, kemudian Bu Windiasari Wulansari. Menurut saya, eh, apa yang bisa dilakukan? Berarti inovasinya adalah mengintegrasikan nilai-nilai Islam itu dalam perencanaan. Nah, di sini yang dibahas oleh kelompok berapa nih? Kelompok di pertemuan ke-13 kita itu adalah ada 3 hal. Satu adalah nilai spiritual, yang kedua etika dan keadilan, dan yang ketiganya adalah tentang konsep amanah. Ini kalau boleh saya sampaikan pada Anda semua, turunan dari ayat Al-Quran tadi yang disampaikan untuk menjelaskan ini ternyata tidak semudah ketika kita akan mengintegrasikan dalam posisi kita sebagai pengelola lembaga. Eh, Pada ujungnya, saya ngambil kesimpulan aja. Pada ujungnya, kalau boleh saya sedikit rada apa ya, rada menukik gitu. Melakukan perencanaan itu adalah ibadah sebenarnya. Artinya, mengintegrasikan nilai Islam di dalam proses perencanaan pendidikan merupakan bagian dari ikhtiar untuk tercapainya nilai ibadah itu. Cuma kan gini, apakah kita menyadari bahwa ketika dimulai dengan yang sering saya ungkap, dimulai dengan Bismillah, berniat bahwa ini adalah bagian dari ibadah, ada nilai-nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan ketika menjalankan roda organisasi eh, di lembaga pendidikan, hakikatnya sekali lagi itu adalah bagian dari ibadah kita. Kalau hanya sebatas Pak ini mah profesional aja, saya sebagai ASN contohnya, karena saya punya hak dan kewajiban untuk bekerja, wajib melaksanakan berangkat pagi pulang sore, kemudian saya melakukan kegiatan pembelajaran, evaluasi dan apapun gitu, ya mohon maaf, Anda sebatas mengerjakan hal-hal yang sifatnya rutinitas. Rutinitas, dan buat saya tidak ada nilai apapun kecuali ya capek saja. Dalam bahasa agama kita mengenal ada istilah keberkahan, berkah, barokah bahasa bahasa Indonesia. Anda boleh yakin, boleh tidak untuk urusan keberkahan. Kalau saya sih punya keyakinan. Dan keberkahan itu tidak hanya pada persoalan seberapa banyak yang kita dapatkan, tapi seberapa kebaikan akan muncul ketika kita mendapatkan itu semua. Nah, ketika melaksanakan proses dimulai dengan nilai spiritual dalam perencanaan pendidikan, eh, pertanyaannya kan begini, apa sih yang bisa dilakukan ketika nilai spiritual diintegrasikan dalam perencanaan? Bapak Ibu, pernah nggak kepikiran Anda melaksanakan sebuah program, tapi memang tidak ada dasar agamanya gitu? Dan memang itu yang terjadi kebanyakan ya, kebanyakan itu terjadi. Jadi, Pak, ini saya sering bicara rada apa ya, rada jengkel juga. Ketika ada beberapa orang yang ketika ajak kita ngobrol, ada bahasa begini, lah atau ngurus kemukim atau pakai agama atau agama wes. Anda sedikit sadar atau tidak, itu sudah masuk pada ranah sekularisasi, Pak. Sekularisasi itu memisahkan antara mana peran agama di satu sisi, mana peran negara di sisi yang lain. Bahkan kalau dalam konteks keilmuan, itu adalah ilmu dengan agama, itu 2 hal yang terpisah. Gitu. Ya, kalau misal Anda berprinsip begitu, maka pahami bahwa eh, jangan sampai terjebak ketika bicara tentang agama pada konteks melaksanakan organisasi. Karena yang paling penting itu adalah bagaimana mengintegrasikannya. Contoh nilai spiritual, Bapak Ibu. Yang paling sederhana nih, omnipresentnya Allah. Omnipresent itu artinya maha, 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 maha hadirnya Allah. Artinya menunjukkan bahwa tanpa ada CCTV pun, ada atau tidak ada CCTV, kita akan tahu bahwa sebetulnya Allah itu maha melihat. Ketika kita merencanakan itu, sebetulnya perencanaannya buat siapa sih ini? Buat keuntungan sebagian pihak atau keuntungan kita? Karena beberapa kasus terjadi, orang
bermain tentang anggaran di sekolah itu ya dilihatnya dari apa? Dari perencanaannya, Pak. Siapa yang bikin perencanaan? Kalau di negeri mungkin ada kepala sekolah, ada TU, ada bendahara. Itu yang nyusun. Ya kalaupun ada kegiatan seperti hanya rapat gitu, seperti raker, mohon maaf, tidak sedikit kasus di mana kegiatan raker itu hanya ketok palu tik sekali. Nggak ada ceritanya ngebahas. Karena apa? Konon kabarnya sudah dibahas oleh tim kecil yang sudah nanti tinggal dibahas di rapat besar, tinggal diketok aja. Karena kalau misalkan nanti pada saat yang sama, lama lagi katanya waktunya. Yang luar biasanya, dari mulai awal, pimpinan sudah membatasi, bahkan udah udah mengklasifikasi. Ini anak buah yang sering komentar, sering nyinyir dengan yang sering protes, yang sering memberikan hal-hal ya maksud-masukan lah masukan. Saya jadi teringat begini, pemimpin yang melihat kalau mau ngangkat pejabat katanya atau mau merekrut pejabat itu pilihannya ada dua. Anda pilih yang pinter atau pilih yang loyal. Kalau pinter, ya Anda harus bersiap mereka akan loyal karena mereka memiliki kemampuan dalam menalar. Tapi ketika dia loyal, persoalan bodoh atau pinter lain cerita, Pak. Nah, biasanya pimpinan itu ngerekrut yang loyal, bukan yang hebat, yang pinter, Pak. Makanya kalau Anda yang merasa bahwa punya kemampuan, tapi Anda tidak memiliki loyalitas, itu nggak bakalan dipilih. Nggak bakal. Gitu. Nah, nilai spiritual salah satunya adalah kemampuan untuk menghadirkan Allah dalam segala aktivitas. Apakah dia yakin bahwa ketika dia merencanakan itu memang tujuannya ikhlas untuk kebersamaan dan kebaikan bersama? Bahkan kalau orientasinya adalah siswa, itu adalah siswa yang dijadikan sebagai target. Bukan perencanaan itu dibuat untuk kepentingan dia. Jadi gini, ya lokasinya kegiatan ini ya. Nah, nanti ini kan saya udah dapat nih. Oh ini dari sini udah dapat. Ya kalau dalam bahasa di kampus mah. Ini ini buat wisuda toganya sekian, udah dapat sekian nanti kemana nih ininya apa? Snacknya nanti dapat apa berapa? Ya urusannya udah masalah duduitan, Mbak, duduitan. Ya. Nah, kaitan dengan etika dan prinsip keadilan, apalagi, Mbak? Di lembaga pendidikan persoalannya tidak semudah yang kita bayangkan. Intrik-intrik model gini lah, saya pahami ya, pengalaman ketika ada di madrasah, tidak sedikit ada bikin kelompok-kelompok, ya ada kelompok muda, kelompok tua, kelompok berdasarkan etnis, bisa berdasarkan kesukaan gitu, apa dia punya blok-blok tertentu dan blok-blokannya edun-edunan, ternyata itu bisa sampai pembulian yang tidak disadari, Pak. Di sesama guru. Jadi kalau ternyata di tingkatan siswa terjadi bully, di tingkatan pendik dan GTK itu juga tidak 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 apa tidak tidak menutup kemungkinan terjadi. Akibat apa? Akibat boleh jadi lemahnya pembimbingan dalam memahami bagaimana mengcreate atau mengkolaborasi semua yang hadir menjadi bagian dari kesuksesan pencapaian visi misi. Keadilan itu bagian dari cara melihat orang secara objektif. Harusnya. Maka salah satunya contoh, etika dan prinsip keadilan dalam perencanaan pendidikan itu adalah dilarang melakukan atau membuat sebuah keputusan dalam kondisi marah. Bahkan ada ayat Al-Quran tuh menyebutkan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil kepada kaum tersebut. Itu yang ngomong Quran loh, bukan saya. Artinya memang menjadi pemimpin yang adil itu tidak mudah. Karena apa? Ibarat dia menyimpan kaki satu di neraka, kaki satu di surga. Bahasanya gitu. Dia mau ngangkat yang kaki surga ke neraka, apa neraka yang ke surga, itu kan pilihan aja. Maka mengintegrasikan keadilan itu paling tidak mudahnya begini. Bikin SOP-nya, gitu. Bikin aturan mainnya. Dan patuhi aturan main itu. Ketika aturan mainnya dipenuhi, paling tidak yang terjadi adalah orang melihat segala sesuatunya ada ukuran yang bisa dipatok gitu. Contoh kecil, syarat untuk menjadi wakil kepala
itu adalah syaratnya contoh sudah jadi sudah apa menjadi pegawai atau bekerja di tempat tersebut minimal 3 tahun contohnya. Jadi kalau yang belum 3 tahun ya nggak boleh. Walaupun dia hebat, itu kan aturan membuat adil contohnya. Atau yang paling adil juga, yang bikin adil adalah minimal memiliki eh, sedang S2 atau sudah S2 atau sedang S2 lah. Kenapa? Sebetulnya untuk mendorong masa sih wakil kepala bidang kurikulum nggak apa nggak punya kemampuan lebih dari sisi akademik. Itu orang akan anggap itu keadilan atau boleh jadi orang anggap itu jadi diskriminasi. Kan syarat jadi guru minimal S1, masa saya nggak bisa jadi wakil kepala? Ada gitu juga. Makanya yang terjadi adalah tergantung angle kita melihat sebetulnya. Nah, tinggal pertanyaannya, bagaimana agar tiap kebijakan itu tidak dilihat sebelah mata atau dilihat dari aspek kerugian atau keuntungan saja. Nah, saya ingin kasih tahu, sebuah keputusan, termasuk dalam perencanaan pendidikan, tidak akan bisa memuaskan semua pihak. Yang harus dihindari adalah kesan bahwa ini adalah diskriminasi. Tetapi yang harus muncul adalah justru untuk kepentingan bersama dan jangka panjang. Maka dalam menjalankan proses dalam manajemen dan perencanaan pendidikan ini, dampak lainnya adalah apa? Efeknya adalah kewajiban seorang pemimpin dan juga anggota di internalnya untuk berlaku amanah dalam setiap posisinya. Bapak Ibu, bagian dari kepemimpinan itu dalam Islam, kepemimpinan itu bukan gift, bukan keberkahan, Pak. Boleh jadi dia ujian, boleh jadi dia itu adalah cobaan. Tetapi dalam konteks yang lebih spesifik, kepemimpinan itu adalah amanah. Bahkan keberadaan Bapak Ibu hari ini pun hakikatnya adalah amanah. Dan manusialah makhluk yang berani, kalau dalam Quran disebutkan, zoluman jahula. Orang yang makhluk yang zolim dan juga bodoh. Pang bodoh, bodoh, nanu bodoh. Pang zolim, nanu zolim itu adalah manusia. Kenapa? Karena manusia berani memegang amanah. Ketika Allah berikan amanah kepada gunung, kepada bumi, mereka menolak semua. Tapi hanya manusia yang mampu memegang amanah itu. Artinya Bapak Ibu, tampuk kepemimpinan dalam konteks membawa diri kita secara khusus dan juga di dalam menjalankan proses Bapak Ibu di dunia, di lembaga pendidikan, dalam posisi apapun, mau jadi yayasan lah, mau jadi pengawas, mau jadi kepala sekolah, guru, wakil kepala, PU, laboran, pustakawan, atau admin, atau apapun Bapak Ibu, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah ketika memang yang dicapai adalah tujuan bersama. Makanya kalau Anda di lembaga pendidikan, Anda pastikan siapa orang terendah dalam kasta, dalam petik ya, tanda petik. Itu biasanya ya, kalau nggak OB ya biasanya satpam atau gimana gitu. Itu sebenarnya Bapak Ibu, di posisi tertentu dia posisinya paling sentral dan paling sentral dan paling penting. Contoh, kalau ada kejadian di sekolah Bapak Ibu ada kecurian, Pak. Pencuriannya contoh laptop kah atau ada pencurian aset yang dimiliki oleh madrasah contohnya, maka siapa pihak pertama yang akan menjadi penanggung jawab kejadian itu? Pasti yang ditanya, siapa yang jaga malam tadi? Dan itu satpam, Pak. Dan kadang-kadang kalau di negeri ya, kejadiannya satpam itu standby 24 jam. Dia ada di sana. Jadi di waktu-waktu tertentu orang-orang tersebut adalah orang-orang yang justru menjadi penting. Seperti contoh kasus ketika ada sekolah kedatangan tim evaluasi sekolah Adibyata contohnya, yang melihat sekolah itu dilihat dari sisi kesehatan atau juga dari sisi lingkungan hidup gitu. Maka siapa orang yang pertama yang akan dilirik untuk menjadi penanggung jawabnya, Pak? Oh, bagian kebersihan itu. Padahal yang boleh jadi ngangkat nanti lembaga ketika kebersihannya bagus, itu salah satunya yang paling utama adalah ya OB-OB tadi. Makanya kalau boleh saya sedikit menjelaskan,
Tidak ada satupun orang yang tidak lebih baik ketika dia menjalankan amanah yang dia miliki. Maka simpulannya adalah, Bapak Ibu, nilai spiritual dalam perencanaan pendidikan, etika dan prinsip keadilan dalam perencanaan pendidikan, termasuk bagaimana konsep amanah dalam manajemen dan perencanaan pendidikan, itu adalah bagian dari integrasi nilai-nilai Islam dalam konteks manajemen pendidikan Islam. Highlight saya untuk kesempatan ini adalah bahwa mengintegrasikan nilai Islam dalam perencanaan, bahkan merencanakan proses tertentu dalam pendidikan, hakikatnya adalah itu sebagai bagian dari ibadah. Asal satu saja, Pak. Niatkan dalam diri Anda ketika menjalankan aktivitas Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, guru, atau kepala, OB, ataupun admin, laboran, pustakawan, dan lain-lain. Niatkannya hanya untuk ibadah. Memang tidak mudah Bapak Ibu, karena kita bicaranya, ibadah, ibadah. Bapak Ibu, apa sih yang membedakan antara makannya orang Islam dengan makannya bukan orang Islam? Itu hanya dimulai dari bismillah dan baca doa dulu. Baca bismillah aja udah cukup sebetulnya. Dan apa yang terjadi ketika orang baca bismillah? Keberkahan yang muncul. Dan mungkin konsep keberkahan ini tidak ada di konsep penjelasan yang lain. Apa sih yang membedakan antara zina dengan nikah? Itu hanya akad, Pak. Dan akad itu tidak hanya tidak lebih dari 2 menit. Tapi dengan akad yang mudah itu, dengan pernyataan akad itu menghalalkan yang haram, menghalalkan yang dulunya tidak boleh, bahkan melanggengkan sesuatu yang namanya belajar seumur hidup. Ya, menikah itu kan hakikatnya belajar seumur hidup, Pak. Dan orang tidak sadar bahwa dengan kalimat akad yang tidak 1 menit itu bisa mengubah apapun. Makanya, Bapak Ibu, dalam konsep Islam, pernyataan dalam hati, pengucapan dengan lisan, dan menggerakkan seluruh anggota badan, itu bagian dari ukuran orang melihat konsistensi antara apa yang dia niatkan, apa yang dia omongkan, apa yang dia lakukan. Supaya apa? Terjadinya integritas dalam melakukan hal-hal yang sifatnya ada. Makanya konsep ini sebetulnya bukan konsep sederhana. Ini kalau dielaborasi lebih jauh, Bapak Ibu, dalam contoh gini, bagaimana implementasi konsep amanah dalam manajemen dan perencanaan pendidikan di SMPX contoh. Mungkin dia sekolahnya bukan sekolah kayak madrasah gitu. Tapi kalau ada nilai-nilai unsur-unsur yang positifnya, why not? Tidak hanya dicantumkan ayat Quran dalam perencanaan, tidak hanya dicantumkan hadis dalam perencanaan, tidak hanya begitu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana implementasinya. Tidak diskriminasi ketika mendapatkan beasiswa. Kalau sekarang KIP ya gitu, Kartu Indonesia Pintar. Tidak pilih-pilih dalam karena banyak kasus di mana seseorang tidak bisa berbuat adil karena persoalannya siapa mendukung siapa. Itu yang perlu untuk dipelajari. Maka kesempatan tetap harus dibuka kepada siapapun dengan cara bikin aturan main yang jelas, bikin SOP yang terukur, dan pastikan semuanya punya kesempatan. Persoalan ketika orang lain mau ikut atau tidak itu lain cerita. Yang penting kesempatannya dibuka oleh siapapun. Jangan sampai kesempatannya aja nggak dibuka gitu. Kalau orang kesempatannya udah nggak dibuka, berarti dia sudah tidak punya cara bagaimana dia bisa bertanding. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Dan saya masih melihat kelas ini mungkin masih sedikit ya yang mengirimkan naskah untuk saya review terlebih dahulu. Kalau boleh dikirim ke mulyawan.winsgd.gmail.com seperti yang sudah pernah saya kirim. Biar saya nanti berikan catatan saja untuk revisi. Dan yang paling penting nanti pada saat Anda sudah submit, nanti kasih tahu saya. Dan Bu siapa? Bu Pupi, bisa nggak dideteksi siapa yang sudah kirim naskah, siapa yang belum, siapa yang sudah, bahkan mungkin ada yang sudah dapat LOA kalau tidak salah, atau gimana ini untuk UAS. Karena kita pertemuan sekarang kan pertemuan ke-13. Besok Jumat itu pertemuan ke-14 Bapak Ibu. Kemudian ada waktu lagi kesempatan di minggu kedua nanti untuk pertemuan ke-15. Kemudian tanggal 15 itu sudah UAS dan UAS saya tidak ada kuliah. Jadi minggu depan itu
Pertemuan terakhir untuk review mata kuliah keseluruhan. Termasuk mungkin saya pengen mendeteksi juga untuk kelengkapan administrasi yang selama ini untuk UAS sudah selesai atau belum. Jadi kalau boleh dibuatkan tabel ya, nomor, nama mahasiswa, NIM, kemudian judul artikelnya apa, kemudian sorry, nomor, nama mahasiswa, NIM, terus jurnal targetnya apa, terus judulnya apa, terus linknya apa. Itu penting untuk mendeteksi karena gini, saya punya waktu hanya 2 minggu setelah UAS, berarti sampai akhir bulan untuk memastikan nilai bisa keluar. Jadi kalau misalnya nilainya sudah keluar, ya sudah keluar selesai. Kan ada yang biasanya LOA-nya mungkin telat atau mungkin terbitnya tahun depan. Soalnya tidak masalah mau terbitnya kapanpun. Yang penting Anda punya kepastian dan tolong informasikan jika sudah terbit. Itu aja. Dan niatnya adalah supaya Anda punya kemampuan paham dan ngerti bagaimana cara submission, cara terbit, kemudian cara melakukan revisi dan lain-lain. Demikian Bu Popi ya. Insya Iya, Allah Pak. kita besok ketemu di kelas. Cuma saya nggak tahu nih jadwalnya Bu Popi apa jam 2, apa jam berapa gitu. Mau jam 4 lagi apa gimana ini? Eh, terserah teman-teman nih, Bapak Heri kan selesainya itu jam 2:30, Pak. Ya maksudnya kayak gini. Kalau saya jam 2:30 kosong, ya. Karena Ya. saya beres di kelas D itu Bu Heni jam 2:10. Jadi kalau misalkan mau jam 2:10 langsung juga nggak masalah. Karena kan biasanya jam setelah saya selesai di kelas D pas mau masuk itu kan ada kelas dulu ya dosen lain kan? Iya, Ya. Kalau misalkan dosen lain besok nggak ada ya boleh saya masuk nanti. iya. Nanti saya infokan, Pak. Biar Anda bisa pulang lebih cepat kan gitu ya. Iya. Oh itu katanya Pak Heri jam 14:40 ya? Oh iya, jam 3:45 berarti. Oke, berarti saya jam 14:40 lah. Oke ya, terima kasih. Untuk ruangan dan lain-lain nanti berkabar saja ya. Iya, Pak. Oke, tolong yang absen untuk yang hadir dan tidak hadir ya. Oke, Hadir semua, Pak, hari ini ada 31. oke deh, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.